aja bulunya laku, masa bulu gua enggak? Hah? Pulang cukur tuh bulunya tuh. Kumpulin. Ini bulu artis loh. Ada harganya nggak, Bu? Kulit sapi, kulit kambing, kulit kuda, kulit kelinci, kulit ular, kulit buaya, kulit babi. Itu ada harganya, Bu. Nah, coba, Bu, nanti kalau orang meninggal dikulitin, Bu. Terus disama, ini kulit manusia loh. Ini tas dari kulit manusia. Ada nggak harganya, Bu? Berapa harga kulit manusia? Kalau mau pas kulitnya Bapak kumpulin. Nggak ada harganya. Daging sapi berapa 1 kilo, Bu? 100.000. Ini berhubung nih tetangga kita meninggal. Dia duitnya nggak ada, kerabatnya nggak ada, pada repot nguburin, kita bagi-bagi dah dagingnya. Daging manusia kira-kira kalau dibagi ada yang mau nggak, Bu? Apalagi dijual. Burung walet, dia terbang ke sana kemari. Itu air liurnya burung walet. Itu puluhan juta harganya, 1 kilo. Gua masa kalah sama air walet sih. Ambil botol aqua, tuah. Kira-kira air liurnya presiden 1 kilo berapa harganya? Nggak ada harganya manusia. Di mana harga manusia? Takwa. Itu harga iman, Bu, sebesar zarah. Iman sebesar debu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu harga iman. Berlian sebesar debu tidak ada harganya. Emas sebesar debu tidak ada harganya. Tapi iman sebesar debu, Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, makanya kita harus usahakan iman kita, tingkatkan iman kita hari-hari, meningkat terus. Bagaimana cara meningkatkan iman kita, hadirin mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ucapkan kalimah la ilaha illallah. Ulama menafsirkan, ucapkan itu dua, didakwahkan dan dizikirkan. Kalau ibu-ibu ketemu orang, jangan zikir juga. Dakwah sama dia. Dakwah ini zikrul akbar, zikir yang paling besar. Ketemu pedagang, kasih tahu, ini yang ngasih rezeki kita, ini Allah loh, bukan perdagangan, bukan toko. Allah mampu memberi kita rezeki dengan berdagang atau tanpa berdagang. La ilaha illallah. Ketemu orang pegawai kantor, yang ngasih kita rezeki bukan kantor loh, brother. Yang ngasih kita rezeki itu Allah. La ilaha illallah. Lihat matahari, nafikan matahari. Lihat bulan, nafikan bulan. Lihat presiden, nafikan presiden. Lihat gubernur, nafikan gubernur. Lihat bupati, nafikan bupati. Lihat pacamat, nafikan pacamat. Lihat seluruh orang kaya nih. Ini nggak bisa bantu saya nih. Allah yang bantu saya. La ilaha illallah. Bahkan Jibril alaihissalam tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, makanya kalau ada masalah jangan ingat dukun, Bu. Ini bisa bantu saya, jangan. Ingat Allah. Ada masalah jangan ingat bang, ingat orang kaya. Ingat Allah. Allah pasti akan bantu kita. Syaratnya kita bantu Allah. In tansurullaha yansurkum. Siapa membantu agamaku, kata Allah, aku pasti akan bantu dia. Membantu agama Allah ini, hadirin mulia, dengan dakwah. Bu, saya kehilangan handphone nih. Saya sedih handphone saya hilang. Gimana ceritanya untuk membantu saya? Cukup nggak dengan kata-kata, Der, sabar ya, terus hibur, dipijit-pijit. Itu juga membantu, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Bukan itu maksud membantu. Orang yang membantu itu, dia akan pergi, dia carikan tuh handphone. Dicari di mana-mana, semua. Dilihat orang pegang handphone itu, dikata, ini kan handphonenya Derry. Sini, kembaliin. Kembalikan kepada pemiliknya, kepada saya. Itu namanya bantu saya. Membantu Allah itu, hadirin mulia, sekarang sifat-sifat Allah telah dicuri sama manusia. Merasa bisa memberi rezeki, merasa bisa memelihara, sombong. Ini baju kebesaran Allah. Ini, hadirin mulia, telah dicuri oleh manusia. Bagaimana caranya, hadirin mulia, kita membantu Allah? Kita ambil itu sifat, kembalikan kepada Allah. Ngerti nggak, Bu? Jadi ibu hari ini dakwah saja. Satu orang yang dapat hidayah asbab dakwah kita, itu akan cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang. Dakwah itu, Ustaz, Assalamualaikum.
Dakwah itu mudah. Mudah. Kalau ada orang yang mengatakan, Bu, Pak, dakwah itu perlu ilmu, harus jadi ulama dulu. Ente nggak bisa bahasa Arab, gimana bisa dakwah? Harus ngaji dulu, harus hafiz Quran dulu. Berarti orang ini tidak paham apa maksud dakwah. Dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Masa ngomong ayo, harus pondok dulu 10 tahun. Bisa nggak ngomong ayo, Bu? Ayo kemana? Ikut. Atau diajak ke Asin, ngaji. Itu dakwah. Ngajaknya ke sini itu dakwah. Sekarang ini ngaji nih. Sekarang ini talim. Belajar. Kalau belajar perlu ahlinya yang ngajar. Tapi kalau dakwah, semua orang bisa buat dakwah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, apa yang beliau tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keesokan harinya langsung 9 orang masuk Islam. 9 orang. Sekarang ibu-ibu yang sudah mengislamkan 9 orang angkat tangan. Ada hadiahnya, saya buat CD saya. Bapak-bapak, angkat tangan. Ini kenapa bisa terjadi? Kita belum mulai dakwah. Kenapa belum terjadi? Karena kita hanya di komunitas orang Islam. Coba sekali-sekali pergi ke Eropa. Itu ketemu orang kafir semua. Orang non-Islam semua. Ke Afrika. Atau ke Bali lah. Pergi ke Cina. Saya bingung waktu pergi dakwah ke Cina, Ustaz. Bingung, bahasa Cina nggak ngerti, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ini pakaian ini menandakan Islam. Jadi kalau kita pergi jauh lah, kita keliling dakwah. Itu selalu ada orang Cina yang ngikutin. Dia ngikut di belakang kita. Kemudian dia bertanya dengan bahasa isyarat. Hah? Dari mana? Bahasa burung nggak jelas. Dia bilang, oh muslim. Nah, kita pakai kertas dia, ajaran dia kelima. Terus dia ngucap, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, masya Allah, brother. Oh, muslim. Kita gitu aja. Dulu sahabat keliling dunia nggak bisa bahasa, Pak. Mereka dakwah dengan akhlak. Dengan akhlak. Jangan sampai hadirin mulia gara-gara kita orang murtad. Lebih parah lagi. Wah, nggak enak di dalam Islam, lihat ente kan. Nah, orang murtad gara-gara bahaya. Makanya hati-hati kita dalam bersikap, dalam berbuat. Perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki akhlak hadirin mulia? Perbaiki iman. Karena akhlak yang mulia itu mutlak milik orang beriman saja. Orang tidak ada iman nggak punya akhlak. Loh, kok bisa? Jadi kadang-kadang kita tertipu. Kita tertipu. Datang ke satu toko nih. Yang punya bukan orang Islam. Toko orang Islam, wah ribet sekali lah. Nawar aja susah. Tapi orangnya ini, yang non-muslim ini, kita datang ke tokonya dia. Dia langsung bilang, selamat pagi Pak, Ibu, apa kabar? Sehat? Anak gimana? Gimana? Silakan duduk. Mau minum apa? Panas apa dingin? Dalam hati kita langsung terkesan. Ini orang non-muslim. Dia kafir tapi akhlaknya hebat. Dia kalah nih orang-orang Arab nih. Datang kemarin ke toko orang Arab dicuekin. Datang ke toko dia nih dilayani dengan baik. Kita pikir itu akhlak. Itu sebetulnya tipu muslihat. Mereka tuh mindahin duit ibu-ibu ke kantongnya dia. Akhlak itu memberi tanpa pamrih. Memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah, itu akhlak. Jadi kalau buah itu mau kita punya pohon yang buahnya manis. Nah, ini ulama kan tamsilkan nih. Kalau Islam itu seperti sebuah pohon, batang pohon. Itu iman itu akarnya. Bu, iman itu apa? Akarnya. Ibadah itu batangnya. Muamalah itu ranting-rantingnya. Muasyarah itu dedaunannya. Dan akhlak itu buahnya. Kita kalau mau punya pohon yang buahnya manis, kira-kira yang harus diperbaiki apanya? Akarnya harus disiram, dipupuk. Wah, ini kan ini buah nih kayaknya nggak seger ini. Wah, gimana caranya? Kamuflase. Disemprot pakai airbrush. Di finishing. Nah, dikasih lem. Daunnya yang udah kuning-kuning diwarnain jadi hijau. Ini kamuflase, Pak. Ini tipu muslihat. Kalau hujan datang, panas datang, asli keluar. Saya pernah punya partner orang Yahudi di Bali. Kita punya bisnis sama-sama. Orang Israel, tapi dia punya paspor Amerika. Ini kita nggak paham. Saya pikir dia ini akhlak Rasulullah dia ambil. Kalau nawar barang lebih tinggi di atasnya. Dia tanya, nih Der, how much is? Saya bilang paling 10.000. 10,000. Menurut berapa? Saya bilang, namanya Zion. Dia bilang 15.000. Kita tanya sama yang punya toko, ini berapa harganya Bu? Dia bilang 8.000. Itu Yahudi nggak mau beli 8.000.
Dia bilang, oke, no, 10,000. Dia tawar lebih tinggi sebagaimana Nabi menawar, hadirin mulia. Saya terkesan ini orang Yahudi tapi akhlaknya baik. Ternyata akhirnya kita kerjasama, hadirin mulia. Satu kali dia dirugikan. Aslinya keluar. Wow, yo, bla bla bla, keluar aslinya. Astagfirullahaladzim. Benar kata Allah. Akhlak itu milik orang beriman. Gak bisa. Orang itu baik kalau mereka diuntungkan. Ibu, kalau orang beriman, Masya Allah, dia dirugikan pun dia tetap baik. Seperti tanah diinjak-injak pun tetap beri manfaat. Tawadu seperti bumi. Itu orang Islam. Jadi hadirin mulia, iman kita perbaiki. Bagaimana banyak-banyak dakwah. Ibu hari-hari ketemu orang, pikir nih orang gimana bisa dapat hidayah. Setiap orang yang kita lihat, kita pikir hidayah. Bisa nggak, Bu? Nonton TV nih. Ya Allah, nih artis ini kasih dia hidayah, ya Allah. Hah? Siapa sih kita lihat, ya Allah beri dia hidayah. Ini doa nih gak main-main, Bu. Doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Rasulullah SAW hanya duduk di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Tapi Rasulullah SAW hadir kerisauannya dan doa beliau menembus seluruh penjuru mata angin. Sampai hari kiamat. Hari-hari Bu. Ibu kan punya teman SD. Teman SMP. Teman SMA. Teman kuliah. Teman kerja. Itu kalau ditulis 10.000 namanya. Coba malam-malam Bu. Ini saya kasih amalan Bu. Pak, nih. Siapkan buku kecil. Tulis nama sahabat-sahabat karib kita. Ini perintah Allah. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Nomor teleponnya nggak ada. Kalau ada nomor teleponnya, coba telepon. Ingatkan dia dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ntar lagi kita mati. Ingatin itu aja. Kita jangan maksa-maksa, jangan keras-keras dakwahnya. Dakwah tetap harus dengan kelembutan. Dia nggak mau nggak apa-apa. Nggak tahu nomor teleponnya, catat. Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu punya amalan menulis 80 nama orang sahabat setiap hari. Didoakan. Saya dengar dari seorang ulama. Itu berdoa di ketika tahajud itu sambil nulis nama orang itu lain, Bu. Air mata bisa netes. Ya Allah, ini di mana dia sekarang, nih sahabatku nih. Hilang dia sekarang, ya Allah. Tolong ya Allah beri dia hidayah, ya Allah. Tulis namanya. Saya suka nih sama artis ini, ya Allah. Tolong kasih dia hidayah, ya Allah. Saya kadang-kala kalau mikirin satu orang nih, itu bisa nggak tidur. Ya Allah, gimana nih orang ini, gimana ceritanya nih. Nah itu kerisauan. Itu sunnah terbesarnya Rasulullah SAW. Sunnah fikir umat. Bisa nggak Pak? Ibu-ibu semua. Mulai hari ini, mulai memikirkan manusia di seluruh alam. Nggak bayar Bu, itu gratis. Mikirkan orang, berdoa itu nggak perlu bayar. Sekarang coba nih. Bapak-bapak naik kendaraan apa di sini? Ada yang mobil Korea, mobil Jepang, ada mobil Jerman, mobil Amerika. Ya Allah, yang bikin mobil saya beri hidayah, ya Allah. Yang bikin motor nih, ya Allah, yang bikin saya mudah, beri hidayah. Saya pakai baju tukang jahit nih, beri hidayah, ya Allah. Saya lagi makan di restoran nih. Ibu lagi makan di restoran. Ini petani yang nanam padi ini kasih hidayah, ya Allah. Itu amalan hati. Nanti di akhirat hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan siapa-siapa saja yang dapat hidayah gara-gara doanya kita. Ya Bu. Ini luar biasa. Nah, mulai hari ini kita berdakwah. Berdakwah kalau nggak bisa jauh-jauh, dekat-dekat saja. Saya nggak punya duit Ustaz, gimana mau pergi ke Eropa? Lu, Eropa aja tiketnya kan 20 juta PP. Gimana cara? Ya udah. Sekarang gimana ceritanya kamu pikirkan ada orang yang berangkat ke Eropa. Bantu dia. Terus keluarga yang ditinggalkan bantu. Ini Islam harus tersebar lagi. Dakwah nih semua kita harus berdakwah, bukan ustaz saja.